Studi menunjukkan 80% dari kekhawatiran kita tidak pernah terjadi. Ini bukan sekedar teori, ini adalah data neurologis yang bisa kamu manfaatkan untuk menguasai otak kamu. Gini, studi menunjukkan 80% dari semua kekhawatiran yang pernah muncul di kepala kita itu, kamu tahu nggak? Nggak pernah kejadian beneran. Seriusan, ini bukan cuma teori ngambang ya, bukan cuma omongan kosong. Ini data neurologis yang sudah teruji. Dan kamu bisa banget memanfaatkan data ini buat akhirnya menguasai otak kamu sendiri. Yes, kamu nggak salah dengar, menguasai. Buat kamu yang sering ngerasa kepala kayak sirkuit balap yang gak ada remnya, yang pikiran berpacu terus-menerus sampai bikin kamu capek sendiri, kamu cuma mau bilang, kamu gak sendirian kok. Jutaan orang di luar sana juga merasakan hal yang sama persis. Dan di video ini, kamu bakal bongkar tuntas mekanisme psikologis di balik overthinking itu. Bukan cuma bongkar, tapi kamu juga bakal kasih strategi ilmiah, langkah demi langkah buat kamu praktekin langsung. Tujuannya, biar kamu bisa mengaktifkan tombol mute di otak kamu. Makanya, video ini kamu kasih judul, Tombol Mute Otak, Kuasai Overthinking dalam 5 Trik Psikologi. Siap gak ini kamu? Bayangin deh, nenek moyang kita zaman dulu. Mereka harus mikirin terus-menerus gimana caranya nggak dimakan macan gigi pedang, gimana caranya biar nggak kelaparan, atau gimana caranya survive dari badai. Otak mereka didesain untuk selalu mengantisipasi ancaman sekecil apapun itu demi kelangsungan hidup. Nah, di kepala kamu itu ada bagian yang namanya amigdala. Dia ini kayak alarm darurat di otak kamu, pusat emosi. Di zaman purba, alarm ini penting banget buat kasih sinyal awas bahaya. Tapi masalahnya, di dunia modern sekarang, si amigdala ini sering banget kelewat aktif bahkan saat nggak ada macan gigi pedang di depan mata kamu. Dia muter-muter terus, bikin kamu ngerasa kayak, wah kamu lagi nyiapin diri nih, lagi mikirin semua kemungkinan buruk. Padahal itu cuma ilusi persiapan, kamu cuma makin capek. Jadi mekanisme yang dulu bikin nenek moyang kita selamat, sekarang malah jadi jebakan buat kamu. Ada dua bentuk jebakan utamanya yang bikin pusing tujuh keliling. Pertama, namanya rumination. Ini tuh kayak kamu lagi mikirin sesuatu, tapi diulang-ulang terus di kepala kamu, kayak kaset rusak, nggak ada habisnya. Kedua, catastrophizing. Ini saat kamu ngebayangin skenario paling buruk, paling ngaco, yang bahkan nggak masuk akal buat kejadian. Kamu udah bikin film horor sendiri di kepala kamu. Dua-duanya ini bikin energi mental kamu terkuras habis, bikin kamu susah tidur, mood hancur, dan hidup kamu jadi kerasa berat banget. Intinya, di bagian ini, kamu ngerti dulu bahwa overthinking itu bukan salah kamu. Itu cuma alarm di otak kamu yang perlu di-reset, perlu dikalibrasi ulang. Trik pertama, teknik observer stance atau posisi pengamat. Ini gampang banget sebenarnya. Jadi, saat pikiran kamu mulai muter-muter kayak kaset rusak, atau kamu mulai ngebayangin hal-hal aneh yang gak akan kejadian, jangan dilawan. Gak usah berusaha keras buat ngusir pikiran itu. Ibaratnya kalau ada nyamuk, kamu jangan malah nguber-nguber nyamuk itu sampai capek sendiri. Cukup amati aja pikiran kamu itu. Kamu jadiin diri kamu penonton netral, kayak lagi nonton film di bioskop gitu. Pikirannya lewat, kamu cuma liatin aja. Terus biar lebih mantap, kamu coba beri label spesifik pada pikiran itu. Misalnya, oh ini cuma pikiran cemas tentang deadline kerjaan. Atau, oh ini adalah skenario masa depan yang kamu bikin sendiri, padahal belum tentu kejadian. Dasar ilmiahnya keren banget loh. Ada studi dari Universitas Harvard yang bilang kalau tindakan melabeli emosi itu bisa secara signifikan ngurangin aktivitas di amigdala. Amigdala itu pusat ketakutan di otak kita, bro. Jadi, dengan cuma ngasih label, kamu secara nggak langsung lagi matiin tombol panik di otak kamu. Gila kan? Trik kedua, jadwal waktu khawatir. Ini trik yang agak unik tapi super efektif. Kamu pernah dengar kan kalau hal-hal penting itu harus dijadwalin? Nah, kekhawatiran kamu ini juga harus dijadwalin. Caranya, alokasikan waktu sekitar 15-20 menit setiap hari di waktu yang sama, cuma khusus buat ngawang-ngawangin segala hal. Mau khawatir soal utang, khawatir soal masa depan, khawatir kenapa mantan kamu nikah duluan. Silahkan tumpahin semua di 15-20 menit itu. Terus, gimana kalau di luar waktu itu ada pikiran cemas muncul? Gampang, kamu catat aja pikiran itu di handphone atau di kertas, terus tunda. Bilang ke diri kamu sendiri, oke, nanti kamu pikirin ini pas jadwal waktu khawatir kamu.
Awalnya mungkin kerasa aneh, tapi penelitian nunjukin kalau sengaja menunda kekhawatiran itu bisa banget ngurangin frekuensi dan intensitasnya. Otak kamu lama-lama belajar kalau nggak semua kekhawatiran itu butuh perhatian instan. Mantap kan? Trik ketiga, teknik grounding 5-4-3-2-1. Ini adalah teknik pertolongan pertama kalau kamu lagi terjebak di pusaran overthinking. Saat otak kamu lagi maraton pikiran negatif, kamu perlu langsung balikin diri kamu ke realitas. Caranya, aktifin indera kamu satu persatu. Fokusin pandangan kamu buat nyari 5 benda yang bisa kamu lihat di sekitar kamu. Terus, dengerin 4 suara yang bisa kamu dengar. Mungkin suara kipas, suara kendaraan, suara orang ngobrol. Habis itu, sentuh 3 hal yang bisa kamu rasain teksturnya. Meja, baju kamu, rambut kamu. Lalu, hirup 2 bau yang bisa kamu cium. Aroma kopi, parfum, atau bahkan bau khas ruangan. Dan yang terakhir, rasain satu rasa yang ada di mulut kamu. Mungkin sisa rasa kopi, pasta gigi, atau air liur kamu sendiri. Manfaatnya jelas banget. Ini ngalihin fokus kamu dari pikiran yang berpacu kenceng ke sensasi fisik di sekitar kamu. Langsung bawa kamu balik ke saat ini secara instan, kayak nge-refresh otak kamu dalam sekejap. Trik keempat, interrupt and change. Ini trik buat kamu yang udah muak sama pikiran negatif yang itu-itu aja. Saat pikiran negatif yang sama muncul berulang kali di kepala kamu harus berani motongnya secara sadar. Gimana caranya? Kamu bisa bilang stop di kepala kamu. Atau kalau kamu lagi sendiri, bisa juga ngucapin pelan-pelan. Pokoknya harus tegas. Setelah kamu motong siklusnya, jangan biarin otak kamu kosong. Langsung ganti dengan pikiran atau aktivitas yang positif dan konstruktif. Misalnya, abis bilang stop, kamu langsung mikirin tugas berikutnya yang harus kamu kerjain. Atau kamu ingat-ingat lagi pencapaian kecil yang baru aja kamu raih. Atau kamu bisa visualisasiin tujuan-tujuan yang mau kamu capai. Tujuannya apa? Ini aktif banget mutusin siklus pikiran negatif dan ngelatih otak kamu buat beralih ke pola pikir yang lebih produktif. Jadi, nggak cuma di stop, tapi juga diganti dengan yang lebih baik. Trik kelima, aktivasi mute dengan napas. Yang terakhir ini adalah senjata rahasia yang paling simple tapi paling powerful. Napas kamu. Saat overthinking menyerang, biasanya napas kita jadi pendek dan cepat. Nah, kamu bisa ngaktifin tombol mute di otak kamu cuma dengan ngontrol napas. Caranya, lakukan pernafasan diafragma dalam. Tarik napas perlahan, dalam-dalam selama 4 hitungan. Rasain perut kamu mengembang, tahan napas kamu selama 4 hitungan, terus buang napas perlahan selama 6 hitungan sampai perut kamu kempes lagi. Ulangi gerakan ini 5-10 kali. Secara ilmiah, ini lagi ngaktifin sistem saraf parasimpatis kamu yang bertanggung jawab buat respons relaksasi. Detak jantung kamu bakal turun, tekanan darah ikutan stabil, dan ini efektif banget mutusin siklus respons stres. Dengan cara ini, kamu beneran bisa secara ilmiah membungkam kebisingan di kepala kamu. Kayak kamu pencet tombol mute di remote TV, tapi ini buat otak kamu sendiri. Keren kan? Nah, itu dia 5 trik psikologi yang bisa kamu coba langsung buat ngatasin overthinking kamu. Ingat, kamu punya kekuatan buat ngontrol pikiran kamu, bukan sebaliknya. Kamu udah ngerti masalahnya, sekarang kamu udah punya senjatanya. Tinggal praktekin aja. Jadi gini gengs, ingat ya, membungkam overthinking itu bukan cuma buat kamu biar nggak pusing aja. Itu adalah langkah awal yang super krusial. Anggap aja kamu lagi beresin sampah di meja kerja kamu. Setelah bersih, baru deh kamu bisa fokus bikin karya yang keren. Tujuannya apa? Biar kepala kamu tenang, pikiran kamu jernih, dan hidup kamu jadi lebih efisien. Bayangin, nggak ada lagi drama pikiran muter-muter gak jelas. Kamu jadi bisa mikir lebih strategis, lebih produktif, dan pastinya lebih bahagia. Tapi tunggu dulu, ini baru permulaan loh. Kalau overthinking udah berhasil kamu mute, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya biar otak kamu tetap fokus dan produktif di tengah gempuran notifikasi, scroll medsos, dan segala macam distraksi dunia ini. Nah, di video selanjutnya, kamu bakal bahas strategi lanjutan buat ningkatin fokus kamu biar produktivitas kamu meroket kayak roket SpaceX yang lagi launching. Dijamin. Makanya, jangan sampai ketinggalan video berikutnya ya. Pastiin kamu udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar gak kelewatan.